Untuk yang pertama yaitu ada pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah prosedur pemberian angka pada tingkah laku atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh objek tertentu menurut aturan yang jelas. Pengukuran peserta didik tidak dapat disamakan dengan pengukuran bidang lain, dikarenakan tidak menggunakan alat pengukur mutlak. Hal yang diukur dalam pengukuran ini berupa pengukuran terhadap tingkah laku dan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang berupa sebuah angka. Nah, angka-angka tersebut bersifat kuantitatif yang dinamakan skor mentah. Pengukuran ini bukanlah pengukuran mutlak sebab banyak faktor yang belum dipertimbangkan sehubungan dengan keadaan orang yang diukur dengan situasi kondisinya. Selanjutnya itu ada asesmen. Asesmen atau penilaian ini dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data atau kemajuan suatu atribut, objek atau orang atau individu yang dinilai tanpa merujuk keputusan nilai. Asesmen atau penilaian ini dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data dan atau informasi termasuk di dalamnya pengolahan dan pendokumentasian secara sistematis tentang suatu atribut, orang atau objek baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif tentang jumlah, keadaan, dan kemampuan. Yang pada intinya, asesmen atau penilaian ini adalah memberikan nilai tentang kualitas sesuatu, tak hanya sekedar mencari jawaban sebuah pertanyaan, melainkan lebih diarahkan kepada menjawab pertanyaan bagaimana atau sejauh mana suatu hasil pembelajaran yang diperoleh peserta didik. Yang pertama, asesmen hendaklah menyertai semua komponen-komponen belajar dan pembelajaran dapat dilakukan di awal kegiatan, saat kegiatan berlangsung, maupun di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, fokus utama asesmen yaitu untuk mengetahui pencapaian dan kemajuan peserta didik dalam belajar, serta memperbaiki proses pembelajaran dan kegiatan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, asesmen harus terfokus, menuntut perhatian kolektif, serta menciptakan hubungan atau keterpautan dan memperkaya koherensi kurikulum. Kemudian yang keempat, perbedaan penekanan antara asesmen untuk memperbaiki dan asesmen untuk akuntabilitas harus dikelola dengan baik, sehingga menemukan titik temu yang saling menguntungkan. Guru memiliki peranan penting dalam asesmen bimbingan. Yang pertama ada mengidentifikasi potensi, minat, dan kebutuhan belajar setiap siswa. Yang kedua merancang segala proses pembelajaran. Dan yang ketiga memilih metode materi dan pendekatan kepada peserta didik. Yang pertama ada asesmen otentik, yang kedua asesmen tradisional, yang ketiga asesmen formatif, dan yang keempat asesmen sumatif. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dalam proses pembelajaran ini ialah proses pemberian makna atau penempatan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran dengan kriteria tertentu. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut termaksud merupakan fungsi evaluasi dan dapat berupa yang pertama yaitu ada penempatan pada tempat yang tepat, yang kedua pemberian umpan balik, yang ketiga diagnosis kesulitan belajar siswa, atau yang keempat penentuan kelulusan. Jenis-jenis evaluasi yaitu terdapat 1. Tes seleksi, yang kedua tes penempatan, yang ketiga tes hasil belajar, dan yang keempat tes diagnostik. Kemudian ada langkah-langkah dalam proses evaluasi pendidikan, yaitu yang pertama perencanaan evaluasi, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, serta yang kelima yaitu pengambilan keputusan.
Untuk selanjutnya terdapat hubungan pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, jadi pengukuran ini sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, asesmen sebagai kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, nah, serta evaluasi ini sebagai penetapan nilai atau implikasi perilaku. Selanjutnya ada tes. Nah, tes ini adalah wujud fisik atau alat ukur yang harus dikerjakan untuk memperoleh informasi atribut pendidikan kepada peserta didik serta mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Nah, secara tidak langsung tes ini merupakan salah satu cara untuk meneksi besarnya kemampuan seseorang, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau Dan yang terakhir yaitu ada hubungan pengukuran, asesmen, evaluasi, dan tes. Yaitu asesmen sebagai hasil belajar dapat dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar yang menggunakan tes sebagai alat ukurnya. Yang akhirnya diambillah keputusan oleh guru tentang kualitas proses dan hasil belajar serta implikasi pendidikan.